Kembali di channel saya di Kreator. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat masker sederhana. Jadi bagian tengahnya itu nanti bisa kita beri lapisan tisu. Yang pertama kita butuhkan adalah kertas secukupnya. Jadi di sini kita akan membuat pola dulu. Kemudian yang pertama kita buat dulu persegi. Jadi di sini saya buat dulu kurang lebih persegi seperti ini. Lalu kita buat kotak dengan ukuran jadi ke samping ini kita buat 10,5. Kemudian untuk tinggi masker kita buat 15 cm. Kemudian kita titik bagian tengahnya. Jadi 15 cm itu 7,5. Kita titik juga 7,5 cm. Kemudian kita garis. Nah, setelah itu untuk yang bagian atas, jadi tadi di sini kita udah membuat kotak. Jadi tingginya itu 15 cm. Kemudian ke sampingnya itu 10,5 cm. Nah, jadi kita buat yang ini adalah bagian atas dan ini adalah bagian bawah. Jadi untuk bagian sini kita naikkan kurang lebih 3,5 cm. Kemudian yang untuk bagian bawah kita turunin 4 cm. Jadi di sini tidak saya buat setengah-setengah, tapi yang bagian atas ini saya buat 3,5 cm, kemudian yang bagian bawah ini saya buat 4 cm. Jadi nanti kepotong kampuh itu kurang lebih setengah cm. Nah, untuk bagian samping teman-teman bisa masukkan kurang lebih 1,5 cm. Kemudian bagian bawah juga kita masukkan 1,5 cm. Lalu kita tinggal mempertemukan garis yang 3,5 ke bagian atas. Jadi saya menggunakan penggaris yang agak bengkong. Kemudian yang bagian bawah saya pergunakan garis lurus. Nah, untuk yang bagian sini, untuk yang bagian atas, jika teman-teman dirasa kurang berbentuk lingkaran, jadi teman-teman bisa bantu menggunakan kapur. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi di sini kita bisa mengira-ngira sendiri sesuai kemauan kita. Nah, untuk bagian bawah ini kita buat lurus. Kemudian untuk bagian yang masuk 1,5 cm, teman-teman buat lingkaran ke bagian tengah. Kemudian lanjut ke bagian atas. Jadi kurang lebih seperti ini. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita tinggal memotong pola masker yang udah kita buat. Jadi mungkin teman-teman yang masih bingung silahkan tulis di kolom komentar atau bisa screenshot gambar saya ini. Lalu kita potong mengikuti gambar. Jadi pola yang saya buat ini adalah sudah termasuk kampuh. Jadi kita potongnya tuh press di gambar. Kemudian yang bagian atas Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi yang ini adalah bagian atas,
kemudian yang ini adalah bagian bawah. Nah, jika sudah, teman-teman siapkan kain. Jadi di sini saya menggunakan kain perca atau kain sisa. Yang kita butuhkan adalah 4 kain. Jadi 2 untuk depan dan 2 untuk belakang. Dan di sini yang saya silang ini adalah bagian dalam. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Sekarang kita lanjut untuk menjahit. Jika sudah kita memotong dan mempersiapkan bahan, sekarang kita tinggal menjahitnya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah, kalau saya biasanya itu saya turunin dari atas itu 5 cm. Kemudian jadi 5 cm ini adalah batas untuk kita menjahit. Nah, bagian yang pertama ini adalah bagian yang bisa kita selipkan tisu. Di sini kita jahitnya itu kurang lebih setengah cm sesuai kampo. Ujung kita kunci. Kemudian lanjut ke bagian yang 5 cm itu kita kunci juga. Kemudian kita lompat ke 5 cm selanjutnya. Sini sama kita kunci. Kemudian lanjut ke bagian bawah. Nah, untuk bagian ini teman-teman bisa jahit atau dibiarin saja juga nggak apa-apa. Ini saya jahit aja. Jadi bagian tengah saya kerik, kemudian saya rebahkan setiap bagian, lalu kita buat jahit lurus dulu, kemudian lanjut ke bagian bawah. Jadi untuk bagian ini teman-teman kira-kira sendiri. Sampai ke bagian bawah, kita jahit ke sampingnya. Lanjut ke bagian atas. Jadi kurang lebih itu tampaknya seperti ini. Jadi ini menganga. Jadi ini adalah tempat yang untuk kita selipkan tisu. Kemudian untuk bagian bagian depannya kita menutup seluruh bagian. Jadi kita jahit sesuai lebar kampo, kemudian lanjut sampai ke bagian bawah. Nah, jika sudah, teman-teman bisa mempersiapkan karet. Jadi kebetulan karet yang saya gunakan ini adalah karet bulat. Jadi saya beli itu kurang lebih 1 meternya itu Rp1.000. Dengan panjang karet ini 13 cm. Jadi kita butuhkan 2. Nah, selanjutnya kita tempel kedua bagian. Jadi sistemnya itu bagian yang kotor ini ada di dalam. Kemudian kita kurang lebih pertemukan bagian tengahnya. Kita kira-kira sudah kita pertemukan. Kemudian kalau saya tuh biasa jahitnya itu dari bagian tengah. Jadi tengah ini, tengah bagian atas ini saya jahit dulu. Kemudian lanjut ke bagian samping. Nah, jika sudah setengah jalan, teman-teman selipkan karet yang sudah kita potong 13 cm tadi. Jadi kurang lebih itu karetnya seperti ini. Jadi kita buatnya itu di tengah-tengah. Jadi yang saya gambar ini adalah posisi karetnya. Kemudian kita selipkan karet. Lalu kita jahit. Di sini bisa teman-teman kunci. Kemudian lanjut ke bagian ujung. Kita menata juga karet yang bagian ujungnya ini, yang telunjuk saya sebelah kanan. Kemudian kita tata bagian sampingnya, lalu kita lanjut menjahit. Di sini sama, bisa dikunci.
Kemudian lanjut ke bagian bawah, tengah dan tengah kita pertemukan. Kemudian kita lanjut menjahit. Lalu kita jahit sampai di setengahnya lagi. Kemudian kita tata karet, posisinya sama, kurang lebih tanda kapur saya ini. Kita selipkan karet ke bagian dalamnya, kita tata. Kemudian kita lanjut menjahit. Ujung sama, kita kunci. Kemudian kita tata lagi karet yang bagian satunya, lanjut menjahit. Kemudian kita kunci. Lalu lanjut ke bagian pertama ketika kita mulai untuk menjahit tadi. Nah, jadi tampaknya seperti ini. Ini adalah bagian depan dan ini adalah bagian belakangnya. Di sini teman-teman tinggal membalik. Jadi kita balik itu dari tempat yang bukaan tadi yang sudah saya tunjukkan di sebelumnya. Kemudian karet kita tarik. Nah, di sini bebas, bisa teman-teman setik ulang. Atau tidak kita setik juga nggak apa-apa. Jadi biasanya itu sebelum kita packing itu kita setrika dulu. Nah, jadi tampaknya itu kurang lebih seperti ini. Ini adalah bagian atas dan ini adalah bagian bawah. Jadi jika kita lipat dua itu tampaknya seperti ini. Kemudian ini adalah bagian dalamnya dan di sini adalah tempat ketika kita memasukkan tisu. Oke, mungkin kalau ada teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bantu channel saya berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di channel YouTube saya. Salam kreator dan terima kasih.